Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PPT dengan judul Pembuktian Pilar Utama Penegakan Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa PT-UN. Anggota kelompok terdiri dari Alivia Salwa, Salsabila Caesar, Selamita, Syifa Rohdatul Ais, dan Mega Amelia. Selanjutnya langsung saja pada pendahuluan. Latar belakang. Dalam negara hukum, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara PT-UN sangat penting sebagai pengawas tindakan pejabat administrasi negara. PT-UN memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat keputusan yang merugikan hak mereka. Dalam proses ini, pembuktian memegang peran sentral. Namun, sistem pembuktian di PT-UN masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan akses penggugat terhadap dokumen penting yang dikuasai pemerintah. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan memperberat posisi penggugat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pembuktian yang lebih adil dan transparan, serta penguatan peran hakim dalam menggali kebenaran material. Rumusan masalah 1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam sistem pembuktian di PT-UN, termasuk dalam pembuktian terhadap keputusan tata usaha negara KTUN. 2. Bagaimana strategi atau solusi untuk memperkuat fungsi pembuktian sebagai alat utama dalam penegakan keadilan di PT-UN. Selanjutnya pembahasan 1. Tantangan yang dihadapi dalam sistem pembuktian di PT-UN dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembuktian memiliki peranan penting dalam meyakinkan hakim atas dalil-dalil yang diajukan para pihak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya mengatur 5 bukti sah, yaitu surat, saksi, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Seiring perkembangan teknologi, dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti sah menurut Pasal 5 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem pembuktian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan akses terhadap alat bukti pihak penggugat yang biasanya merupakan warga negara atau badan hukum, sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen atau data elektronik yang relevan. Sebaliknya, pihak tergugat yang merupakan pejabat atau instansi pemerintah memiliki kendali atas bukti administratif formal. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang merugikan penggugat, terlebih karena prosedur penggunaan bukti elektronik belum secara jelas diatur dalam hukum acara PT-UN. Selain itu, hakim di PT-UN bersifat pasif dan hanya dapat bertindak atas dasar permintaan para pihak. Hakim tidak memiliki kewenangan independen untuk memerintahkan penyerahan dokumen atas instansi pemerintah, yang membuat penggalian fakta material menjadi terbatas. Situasi ini semakin memperkuat ketimpangan informasi antara penggugat dan tergugat serta melemahkan efektivitas pembuktian yang seharusnya bertujuan mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah keberadaan keputusan tata usaha negara yang tidak selalu dalam bentuk tertulis. Banyak keputusan administrasi secara lisan atau berupa tindakan faktual tanpa dokumentasi resmi, terutama jika berasal dari direksi pejabat. Hal ini menyulitkan penggugat untuk membuktikan keberadaan dan substansi KTUN yang disengketakan. Selain tidak terdokumentasi, diskresi pejabat yang tidak transparan juga rentan disalahgunakan dan sulit diuji secara yuridis di PT-UN. Beban pembuktian yang berat turut menjadi hambatan serius bagi penggugat karena harus membuktikan legal standing, adanya kerugian serta cacat hukum dalam KTUN.
Di sisi lain, penggugat tidak memiliki akses terhadap dokumen-dokumen penting yang justru dikuasai oleh tergugat. Kendala teknis seperti keterbatasan jenis alat bukti, lambatnya proses administratif, kurangnya saksi ahli, dan dominasi informasi oleh tergugat memperkuat posisi lemah penggugat dalam persidangan. Meskipun secara substansi ia mungkin benar-benar mengalami kerugian akibat keputusan administratif tersebut. Selanjutnya, pembahasan kedua. Strategi dan solusi untuk memperkuat fungsi pembuktian sebagai alat utama dalam penegakan keadilan di PT-UN. Pembuktian berperan sentral dalam peradilan PT-UN karena menjadi dasar hakim dalam menilai dalil dan memutus perkara. Untuk mencapai kebenaran material, hakim PT-UN menjalankan asas pembuktian bebas dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Optimalisasi peran aktif hakim. Yang pertama, hakim harus aktif menentukan apa yang perlu dibuktikan dan menilai kekuatan alat bukti secara objektif. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan penting untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami fakta hukum dan menerapkan prinsip fleksibilitas untuk menggali fakta secara maksimal. Yang kedua, pemanfaatan alat bukti secara komprehensif. Hakim harus menggunakan semua jenis alat bukti termasuk keterangan ahli secara menyeluruh dan kritis. Penerapan sistem pembuktian negatif menekankan pentingnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan rasional hakim. Yang ketiga, penegasan prinsip 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang jelas dan bukti yang sah, termasuk bukti non-konvensional bila relevan. Konsistensi penerapan prinsip pembuktian menjaga integritas dan keadilan proses peradilan. Dengan strategi ini, pembuktian di PT-UN dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN merupakan instrumen penting dalam sistem negara hukum untuk menjamin keadilan dan mengawasi tindakan pejabat administrasi negara. Dalam penyelesaian sengketa, pembuktian menjadi elemen utama untuk menegakkan kebenaran material dan keadilan substantif. Namun sistem ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses penggugat terhadap bukti, lemahnya kewenangan hakim, serta beban pembuktian yang tidak seimbang. Untuk itu diperlukan penguatan sistem pembuktian melalui peran aktif hakim, penggunaan seluruh jenis alat bukti secara menyeluruh, serta penerapan prinsip pembuktian yang sah dan didasarkan pada keyakinan rasional. Upaya ini menjadi kunci dalam menciptakan peradilan administratif yang adil, akuntabel, dan efektif dalam melindungi hak warga negara. Kemudian ada saran, yaitu perlu reformasi hukum acara PT-UN yang mendukung penggunaan bukti elektronik secara operasional. Hakim perlu diberi kewenangan aktif untuk meminta dokumen dari instansi pemerintah. Peningkatan kapasitas hakim dan keterbukaan informasi dari badan publik harus diperkuat. Penggugat juga perlu mendapat perlindungan hukum agar akses terhadap bukti tetap adil dan proporsional. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.